Assalamualaikum hai guys, semoga kalian sehat selalu. Saya di sini akan menceritakan kisah-kisah horor. Jika kalian suka bisa di-like, subscribe dan bagikan ke sosial media kalian. Bersama e-channel, selamat mendengarkan. Sesi 7. Waktu berlalu. Lulus SMP, lalu lulus SMA, lalu ke perguruan tinggi, dan akhirnya aku menikah. Dengan siapa? Haha, iya, Yogi. Lantaran tetangga dekat dan teman sepermainan, aku dan Yogi udah lebih mirip sahabat dalam kepompong. Nikah juga gak ramai-ramai banget karena semua orang sudah mengetahui kisah cinta kami, jadi gak aneh. Oh iya, hampir seluruh rumah di Jalan Kawi dan Merapi terisi penuh sekarang. Hanya rumah nomor 12 dan 14 saja yang tak berpenghuni. Dulu pernah ada yang membeli, tapi jadi overkredit dan sampai sekarang belum laku. Ada pula yang pernah mengontraknya tetapi hanya bertahan sebulan 2 bulan selebihnya, kosong lagi. Kami menumpang di rumah mertua Indah, bolak-balik saja, kadang seminggu di rumahku, seminggu di rumah Yogi. Saat Yogi diterima kerja di BUMN, rencana aku mau mengontrak rumah sendiri tapi masih di wilayah komplek. Malam ini giliran menginap di rumah ibuku. Di mana kita ngontrak nanti, Mas? Terserah, ucap Yogi. Belakang sini, tanyaku sambil ketawa pelan. Yogi menggeleng keras, gue gak mau ambil risiko. Entar juga lu hamil kan? Di gue gak berani ngucapin tapi udah kebayang yang enggak-enggak, kata Yogi. Cie, khawatir, aku menyenggol Yogi. Mendadak aku mual, ingin muntah. Nah, kan baru juga diomong, hamil kali lu, periksa yuk, ujar Yogi ada rasa khawatir. Ya udah ayo, kataku. Malam itu kami ke bidan yang buka praktik di depan komplek. Selamat ya Pak Yogi, istrinya udah 4 minggu ternyata, si bidan menyalami suamiku. Mata Yogi berbinar-binar, aku tersenyum melihat suamiku girang. Kami pulang ke rumah ibuku, tapi entah kenapa Yogi mendadak ingin malam itu menginap di rumah ibunya. Gue deg-degan gini, yang nginep rumah nyokap gue aja ya, yang kata Yogi. Aku aneh melihat dia, tapi ku iyakan, ya udah terserah, bilang dulu sama ibu kataku. Yogi meminta izin pada ayah dan ibuku. Ibuku mengiyakan setelah sebelumnya keduanya ikutan girang karena kabar bahwa kami akan punya anak. Kami pun langsung ke rumah mertuaku. Lupa cerita, Yogi berdarah Kalimantan, Bali, Jawa. Perilmuan supranatural hal yang biasa di rumahnya. Ibunya pun bisa melihat hal-hal gaib yang tak bisa dilihat orang biasa sepertiku. Meski begitu, Yogi dan aku merupakan produk zaman sekarang yang gak repot dengan mistis. Assalamualaikum. Yogi mengucapkan salam masuk ke rumah orang tuanya. Waalaikumsalam, mertua laki-laki menjawab salam. Bapak mertuaku orangnya lucu, gemuk dan punya pipi bulat dia sayangnya minta ampun padaku, mungkin karena sama-sama orang Jawa. Dari mana ini? Kata bapak mertuaku sambil mengacak-acak rambutku, ibu mertuaku sedang di kamar mandi. Saat beliau keluar dan menghampiri kami, mendadak wajah beliau menegang, tutup pintu rumah. Yogi, tutup sekarang, katanya setengah berteriak. Aku bingung sekaligus bengong. Aku berinisiatif menutupnya tapi dicegah. Jen, menjauh dari pintu. Yogi, cepat. Suamiku segera menutup pintu. Ibu, udah malam juga, jangan teriak sih, kata Yogi. Lu gak tahu yang ibu lihat dan yang gue lihat, Mas. Jadi lu diam aja, kata Nita adik iparku menyambar. Yogi pun diam dan maklum Nita memang juga bisa melihat makhluk astral. Segera setelah ibu mertua komat kamit membaca doa, dia menghampiriku. Alhamdulillah, puji Tuhan ya, selamat, katanya. Yah, beginilah kalau punya mertua udah bisa melihat masa depan. Kami belum cerita aja, dia sudah ngerti. Kenapa nih?
Tanya bapak mertua, aku cuma ngikik. Ibu mertua menjelaskan kepada bapak mertua jika aku hamil. Wah, bapak mertuaku langsung memberikan selamat. Disuruhnya Yogi beli martabak untuk merayakan kehamilanku, beli yang banyak martabaknya. Bapak martabak keju, kamu apa terserah, kata bapak mertua sambil memberi uang ke anaknya, namun ibu mertua mencegah. Besok saja, dia masih ada di sana, ucap ibu mertuaku. Dia siapa, Bu? Tanyaku. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari saya, semoga kalian senang, dan jangan lupa bunyikan notifikasi, untuk cerita-cerita horor selanjutnya. Apabila kalian suka dengan cerita ini jangan lupa di subscribe, like serta bagikan ke media sosial kalian.